What happened here? No, come on. Halo Sucer, kali ini gue akan membahas sebuah film yang sedikit memanjakan mata para pria karena di dalam filmnya sendiri banyak dibumbui adegan romantis dan menegangkan. Film Hex merupakan film yang dirilis pada tahun 2019, mengisahkan seorang pria bernama Ben bersama teman-temannya berlibur ke negeri Kamboja. Beruntungnya pada saat liburan Ben bertemu dengan seorang wanita yang sangat cantik dan membuat dirinya menjadi jatuh cinta. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari masuk ke dalam alur ceritanya. Sebelum menonton, alangkah baiknya kalian gunakan headset agar alur ceritanya lebih berasa. And boom. Film dibuka dengan dua orang pria yang sedang bermain catur di pinggir pantai di negeri Kamboja bernama Ben dan juga Ishak. Saat sedang asik bermain, tidak disangka muncul seorang wanita cantik menggunakan payung berwarna merah bernama Amber. Munculnya Amber membuat Ben terpesona. Terlihat Ben tidak mau melepaskan pandangannya dari Amber. Sebagai seorang pria yang jomblo, membuat Ben mulai melakukan aksi modus untuk berkenalan dengan Amber. Namun sayang, Amber tidak terlalu merespon Ben dan membuat Ben semakin penasaran kepadanya. You vote drum? I wouldn't. I'm Ben. Do you want to join us for a drink? Hey, you didn't tell me your name. Okay, well if you change your mind. Sen berpindah ke sebuah bar, terlihat jika Ben dan teman-temannya sedang meminum Amer. Yang tidak disangka, ternyata Amber menghampiri Ben dan juga Ishak. Dan itu membuat Ben menjadi sangat gugup dan salah tingkah bercampur menjadi satu. Yang lebih membuat Ben semakin gugup, ternyata Amber mengajak Ben untuk meminum Amer bersama-sama dengan dirinya. Ben yang telah berdua dengan Amber mulai untuk berkenalan lebih dekat dan mengajak Amber untuk dinner besok malamnya. Alright, how about we start with dinner? Come on, you're my ticket out of here. Malam pun tiba, terlihat jika Ben dan Amber mulai untuk makan di sebuah kafe. Setelah selesai makan malam, Ben mengantarkan Amber ke penginapan Amber. Saat mereka ingin mengadu bibir, ternyata aksinya gagal karena ada seorang pria yang lewat. Karena Amber tidak mau setengah-setengah, Amber mengajak Ben untuk meminum teh di penginapannya. Mantap lah kalau udah kayak gini. Tanpa ragu, Ben langsung menerima tawaran tersebut. Setelah masuk, Ben duduk di sebelah kasur. Won't be long. Tidak lama Amber keluar dari sebuah ruangan hanya mengenakan sempak. Halus Melihat hal tersebut membuat hasrat dari Ben menjadi-jadi dan segera ingin merampungkan niatnya. Amber kembali ke ruangan dan saat kembali ternyata Amber telah menggunakan baju tidur. Ben yang sudah tidak tahan lagi ingin mengasah pedangnya, namun Amber menolak dan menyuruh Ben untuk pergi. Sure. Sorry, did I say Good night. Pagi harinya di sebuah kota, Amber bertemu dengan seorang pria bernama Nikolai dan memaksanya untuk ke sebuah tempat karena Nico sebelumnya telah bertemu dengan Amber, tapi nampak Amber tidak mengenalinya. Ben yang melihat kejadian tersebut langsung menolong Amber. Setelah menghajar Nico, Amber dan juga Ben kabur dan dikejar oleh Nico. Lalu Amber mengajak Ben ke sebuah rumah yang mengejutkan. Di sini, Amber malah makan lollipop dari Ben dan tentunya itu sangat di luar logika Ben. Ben kembali bertemu dengan Ishak dan Daniel untuk mengatakan jika dirinya akan menetap beberapa hari lagi di tempat tersebut. Ben akan menyusul Ishak dan juga Daniel di lain hari karena Ishak dan Daniel akan pergi dari tempat itu untuk melanjutkan perjalanan mereka. Dengan hal itu, Daniel tidak membantah permintaan dari Ben dan melanjutkan perjalanan. Malam harinya di sebuah pesta terlihat jika Amber dan Ben sedang menikmati malam yang sangat indah. Namun Amber telah melihat Nico dari kejauhan yang membuat dirinya kabur dan meminta izin kepada Ben untuk masuk ke dalam rumah. Ben yang memeriksa isi HP dari Amber melihat beberapa foto yang memperlihatkan jika Amber seperti penyuka sesama jenis, di mana dalam foto itu terlihat Amber bermesraan dengan seorang wanita. Tidak lama, Ben sempoyongan karena mabuk dan menyusul Amber ke sebuah rumah. Ben yang masuk mencari Amber ternyata telah ditunggu oleh Nico dan anak buahnya. Mereka pun mengajar Ben dan menyiksanya.
Yang anehnya di sini, Amber merubah penampilan dan menyerang Nico serta anak buahnya secara gaib. Hari pun berlalu, Ben masih tidak sadarkan diri lalu dibangunkan oleh petugas kebersihan pada gedung tersebut. Di sisi lain, Nico telah mengintai Ben dan berencana untuk membunuhnya. Di kediaman Amber, terlihat jika dirinya sedang ketakutan dan tubuh dari Amber digerayangi oleh roh halus. Nico yang menunggu di mobil dibunuh sosok tanpa wujud dan membuat dirinya seketika modar. Tidak lama, Ben datang ke penginapan Amber lalu menanyakan keadaannya. Melihat luka yang diderita oleh Ben, Amber menyuruh Ben untuk ke dokter mengobati lukanya. You could crash here until it blows over. Doctor. You're the one who needs a doctor. Mereka pun sampai ke sebuah pengobatan tradisional. Gelagat aneh dari Amber membuat penjaga klinik agak sedikit ketakutan. Okay, I take something for you. Setelah itu, penjaga klinik memberikan obat untuk Ben, dan dokter klinik memberikan semacam bubuk dan menyuruh Ben untuk memasukkan ke dalam minuman Amber. Dokter tersebut mengatakan jika Amber diikuti oleh roh jahat. Put the powder in her drink. We must drink. Okay? All right. Thank you. Malam harinya, di sebuah kolam renang saat mereka bermesraan, Amber dan Ben memuntahkan darah. Dan itu hanyalah mimpi dari Ben. Saat terbangun, Ben membuatkan teh untuk Amber dan memasukkan bubuk yang diberikan dari dokter klinik. Tea from tap water? Setelah Amber meminum teh buatan dari Ben, tiba-tiba Amber jatuh ke lantai dan membuat mulutnya berbusa-busa seperti keracunan. Ben yang panik ke tempat dokter klinik untuk meminta bantuan. Mereka pun sampai di tempat Amber. Terlihat jika yang menguasai tubuh Amber bukanlah dirinya lagi. Amber mulai meronta-ronta seperti kerasukan. Dengan cepat dokter tersebut mulai melukis sesuatu di tubuh Amber dan membuat dirinya kesakitan. Lalu Amber mencekik Ben. Nah, kejanggalan yang aneh di sini, dokter tersebut mengambil pisau dan seperti ingin menyerang Ben namun dilarang oleh Amber. Namun Ben melawan dokter tersebut dan mengusir mereka dari penginapan Amber. Beruntungnya tidak lama Amber telah sadar dan sudah mampu mengendalikan tubuhnya. Do you remember what happened? Not really. So you don't remember strangling me? Pagi harinya mereka ke sebuah pantai untuk bersantai. Ben menanyakan tentang foto Amber yang sedang bermesraan dengan seorang wanita. Mendengar penjelasan dari Amber membuat Ben marah dan meninggalkan Amber. How long were you two staying together? Had a falling out, that's all. Why can't you just be straight with me? I fucked her all the way downtown, and I'll find me a real companion. Ben! Ben berencana untuk menyusul teman-temannya, namun teman-temannya telah kembali lagi ke Kamboja dan mereka berencana untuk bertemu di sebuah klub. Setelah pulang, Ben dikenalkan dengan seorang wanita bernama Lily. Namun Ben menolak untuk ditemani Lily dan memberikan uang kepada Lily. Tetapi Lily menolak uang dari Ben. Alright, good night. Saat berada di pinggir pantai, Ben mendapatkan pesan video dari Amber. Ternyata Amber berencana untuk bunuh diri karena telah ditinggalkan oleh Ben. Mendengar hal tersebut, Ben dengan cepat menyusul ke penginapan Amber. Setelah sampai, benar saja Amber meminum obat dan membuat dirinya overdosis. Look at me. No. Beruntung, Amber berhasil memuntahkan seluruh obat yang diminum dirinya. Dengan semua yang telah terjadi, Amber mengajak Ben ke sebuah tempat jauh dari kota untuk bertemu dengan seorang tabib bernama Dores yang dipercaya bisa menyembuhkan berbagai penyakit termasuk penyakit yang berbau mistis. Thank you for saving my life. You shouldn't have. I want to get better for you. Perjalanan pun dilakukan Amber dan juga Ben. Tidak lama mereka pun sampai.
maybe he knows the way to your witch doctor. Setelah mereka sampai, Ben dan Amber disambut oleh salah satu anak buah dari The Rise untuk menuntun mereka bertemu dengan The Rise. Setelah masuk hutan belantara, mereka bertemu dengan The Rise. Mr. DeRay? The Rise menuntun Ben dan Amber ke sebuah tempat. Please rest. They say you're a great healer. You do your own healing. Can you help? Di sini, The Rise menjelaskan jika tubuh Amber sebenarnya dikuasai oleh roh jahat yang sangat kuat dan nama roh yang menguasai Amber adalah Diona. Diona. Amber, come on, let's get the fuck out. Lalu The Rise berencana untuk membuat sebuah ritual. You'll need to be cleansed. Know what to do. In many ways, it is So what is your great plan? disemboweling. Ritual pun dimulai di mana pakaian dari Amber dilepas dan tubuhnya dilukis dengan darah. Dan Ben dikenakan sebuah baju dari sapu ijuk dengan campuran bulu burung gagak. Put this on. Kembali, Ben dan Amber dituntun ke sebuah tempat. Amber diikat pada sebuah tali berwarna hitam. The Rise menjelaskan agar Ben mengawasi Amber dan jangan sesekali membebaskan apapun yang dikatakan oleh Amber. Ben diberikan seekor kambing. The Rise kembali menjelaskan tugas Ben di sini, dia harus memotong kambingnya jika roh yang ada pada tubuh Amber menyebutkan namanya. Karena jika roh yang ada pada tubuh Amber menyebutkan namanya, maka dia akan pindah pada kambing tersebut. Nah, saat roh sudah pindah ke dalam tubuh kambing, tugas terakhir dari Ben hanya memotong kambing tersebut agar roh itu mati bersama kambing yang telah Ben bunuh. Lanjut. Saat Ben sedang berdoa dengan Amber, terlihat jika Amber memelas untuk dilepaskan dari ikatannya. Karena merasa kasihan, Ben melepaskan ikatan tangan kiri Amber. Are you doing this? What is this? Say your name! Are you? Thank you. Tidak lama keluar sosok Diona dari tubuh Amber yang membuat Ben terkejut. Ben dicekik oleh Diona dengan cara LDR dan masuk ke dalam tubuh Ben. Diona! Amber menggelis lehernya, namun Ben menggagalkan aksi dari Amber. Yang mengejutkan, Amber malah memukul kepala dari Ben dan membuat dirinya seketika pingsan. Ketika sadar, ternyata Ben telah terikat, yang dimana itu semua adalah rencana dari Amber. Karena Diona telah masuk ke dalam tubuh Ben pada saat ritual, maka hal terakhir adalah membunuh Ben. Amber pun meninggalkan Ben di tempat itu. Tidak lama masuk seorang nenek-nenek membawa sebuah pisau dan membunuh Ben. Di sini semua baru terungkap. Ternyata dokter yang dikunjungi Ben telah bekerja sama dengan Amber untuk mengorbankan Ben. Setelah selesai, Amber menanyakan apakah Diona sudah mati kepada The Rise. The Rise menjelaskan Diona tidak akan kembali lagi. Amber pun dijemput dokter yang bekerja sama dengan dirinya. Film pun selesai. Oke, gimana film ini menurut kalian? Kalau tanggapan gue untuk film ini lumayan menarik, karena ending dari film ini cukup jelas, tidak seperti film-film horor dengan genre yang sama, yang kebanyakan tidak ada kejelasan untuk endingnya. Dan untuk alur cerita filmnya terarah dengan sangat baik. Yang memberikan poin lebih dari film ini adalah endingnya tidak disangka-sangka. Ternyata Ben yang dikorbankan oleh pacarnya sendiri. Dan jujur gue pertama menonton film ini agak terkejut untuk endingnya. Tapi ya sudahlah, namanya juga film horor. Ya begini di luar nalar dan logika kita. Jadi gimana tanggapan kalian untuk film yang satu ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Jika kalian suka dengan konten ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan juga like sebanyak-banyaknya. Segenap tim redaksi yang bertugas, gue pamit undur diri. See you di next video. Bye.